Baiklah, saya akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Yang termasuk dalam kategori angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 sampai 59 tahun. Jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja tidak boleh disamakan dengan jumlah penduduk. Mengapa demikian? Sebagian dari penduduk tidak dapat digolongkan sebagai angkatan kerja karena terlalu muda atau terlalu tua untuk dapat bekerja secara efektif. Tetapi tidak semua penduduk yang berada dalam lingkungan 15 sampai 59 tahun dapat dipandang sebagai angkatan kerja. Apabila mereka tidak bekerja dan tidak mencoba mencari pekerjaan, walaupun umur mereka 15 sampai 59 tahun, mereka tidak termasuk dalam golongan angkatan kerja. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja keseluruhannya disebut tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah, bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Rumusnya adalah tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Baiklah, perkenalkan nama saya Dita Kristi, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran dibagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dan jenis-jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya, di mana jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jenis pengangguran yang dinamakan pengangguran friksional, yang kedua pengangguran struktural, dan ketiga pengangguran teknologi, dan yang terakhir adalah pengangguran siklikal, di mana pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena susahnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Maksudnya di sini adalah susahnya kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita sendiri, dan pengangguran ini disebabkan oleh karena kurangnya sosialisasi informasi dan letak geografis yang kurang strategis untuk mendirikan sebuah usaha, sehingga orang tidak tahu bahwa di tempat tersebut ada kesempatan kerja. Nah, yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang dikarenakan tidak cakap dalam keterampilan tertentu. Dalam sebuah pekerjaan, tentu harus ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh karyawan. Apabila ada pencari kerja yang ingin mendaftar tetapi kemampuannya tidak sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan, maka pencari kerja inilah yang dinamakan pengangguran struktural. Pengangguran teknologi adalah seseorang yang kehilangan pekerjaannya karena diakibatkan oleh perkembangan teknologi, di mana perubahan tersebut dapat berupa seperti tenaga manusia yang digantikan oleh mesin-mesin. Nah, zaman sekarang kan banyak yang di suatu perusahaan yang menggunakan jasa-jasa mesin. Nah, tenaga manusia sekarang banyak dikurangi karena menurut mereka mesin lebih efektif daripada tenaga manusia. Nah, yang terakhir adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi, sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari penawaran kerja. Nah, menurut ciri-cirinya, pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga pengangguran musiman, dan yang keempat adalah setengah pengangguran. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran terbuka, yang dimana pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat penganggurannya, nyata dilihat oleh mata, dan tidak ada pekerjaannya sama sekali. Nah, yang kedua adalah pengangguran musiman. Ralat. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah apabila di dalam suatu kegiatan ekonomi, tenaga kerja sangat berlebihan sehingga berada dalam suatu keadaan di mana sebagian tenaga kerjanya dipindahkan ke sektor lain, tetapi produksi dalam kegiatan itu tidak berkurang. Maka dalam kegiatan inilah telah berlaku suatu jenis pengangguran yang dinamakan pengangguran tersembunyi atau pengangguran tidak kentara. Nah, yang ketiga barulah pengangguran musiman.
Pengangguran ini biasanya terjadi pada masa-masa tertentu dalam satu tahun atau dalam tahun tertentu. Nah, biasanya pengangguran seperti ini berlaku pada masa-masa di mana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. Nah, di dalam masa itulah para petani tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Berarti mereka dalam keadaan menganggur. Tetapi pengangguran itu adalah pengangguran yang hanya sementara saja dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu, dinamakanlah pengangguran musiman. Nah, yang terakhir ini adalah setengah pengangguran. Setengah pengangguran terdiri atas pengangguran sukarela, pengangguran dan pengangguran dukalara. Nah, pengangguran sukarela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran yang dukalara adalah pengangguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya juga. Niko, saya akan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimana dunia kerja. Yang keempat, teknologi yang semakin modern. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengajar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Yang keenam, penerapan rasionalisasi. Yang ketujuh, adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Yang ke-8, kestabilan perekonomian produk dan keamanan suatu negara. Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran adalah: yang pertama, peningkatan tindakan kriminalitas. Yang kedua, tingkat kesehatan menurun. Yang ketiga, terjadinya kekacauan sosial dan politik. Yang keempat, hilangnya kepercayaan diri dan menurunnya kemampuan kerja. Yang kelima, perselisihan dalam keluarga. Oke, baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang inflasi. Yang pertama adalah tentang pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara terus-menerus yang disebut juga dengan kontinu, yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, atau bisa juga disebut penurunan harga mata uang atau nilai mata uang. Oke, berikutnya yang kedua adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi. Yang pertama itu tingkat permintaan barang dan jasa itu meningkat, namun persediaan barang dan jasa tersebut sangat terbatas. Yang kedua, kenaikan harga barang dan bahan ataupun biaya bahan mentah produksi tersebut, yang artinya kenaikan harga bahan itu sangatlah tinggi. Baru yang ketiga adalah tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Di sini pekerja inflasi dipengaruhi oleh pekerja itu ketika menuntut harga gaji ataupun upah mereka itu dinaikkan ataupun lebih tinggi. Yang ketiga adalah tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Terjadinya inflasi dapat juga dipengaruhi oleh tuntutan dari pekerja tersebut agar upahnya itu dinaikkan. Baru yang keempat adalah kenaikan harga barang impor. Terjadi ketika barang impor itu masuk ke dalam negeri kita, itu akan terjadinya pertukaran nilai mata uang. Dan jika mata uang kita itu rendah, maka itu akan menyebabkan inflasi. Yang kelima adalah penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Ini juga sangat mempengaruhi inflasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ataupun yang mencetak uang. Baru yang keenam adalah kekacauan politik ekonomi yang seperti terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Ini mengakibatkan angka inflasi sebanyak 70%. Seperti contohnya juga pada saat sekarang ini musibah yang terjadi pada negara kita itu juga bisa juga dapat menyebabkan inflasi. Yang berikutnya adalah uang yang beredar terlalu banyak. Sama juga seperti yang pencetakan uang
uang baru itu akan menyebabkan banyaknya uang yang beredar sehingga inflasi terjadi. Baru yang berikutnya adalah perang. Seperti contohnya itu Perang Dunia Pertama sama Kedua. Itu sangat mempengaruhi terjadinya sebuah inflasi. Berikutnya adalah macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi itu terbagi atas dua, yaitu berdasarkan tingkat keparahan dan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu tentang berdasarkan tingkat keparahannya. Satu itu inflasi ringan. Inflasi ringan itu berkisar antara lebih kecil dari 10% per tahunnya. Baru yang kedua, inflasi sedang antara 10-30% per tahunnya. Yang ketiga, inflasi yang berat, yaitu antara 30-100% per tahunnya. Yang keempat adalah inflasi liar atau hyperinflasi, ini lebih dari 100% per tahunnya. Baru yang kedua, itu inflasi itu berdasarkan penyebabnya. Inflasi permintaan ataupun demand inflation, itu yang pertama, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mendorong harga barang menjadi tinggi. Baru yang kedua, inflasi penawaran. Inflasi penawaran ataupun cost push inflation adalah inflasi yang terjadi karena desakan dari kenaikan harga biaya produksi. Baru yang keempat, inflasi spiral ataupun spiral inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah ataupun gaji dari para pekerjanya. Baru yang keempat adalah inflasi impor ataupun imported inflation, yang artinya terjadi karena pengaruh inflasi akibat dari kegiatan impor barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Isa Kaisala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengukur inflasi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat presentasi perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya: 1. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli konsumen. Kedua, indeks harga biaya hidup atau Cost of Living Index. Yang ketiga, indeks harga produsen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Yang keempat, indeks harga komoditas adalah indeks harga yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. Yang kelima, indeks harga barang-barang modal. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kurva Phillips. Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat pengangguran tinggi lanjut inflasi rendah, begitupun sebaliknya apabila tingkat pengangguran rendah tingkat inflasi tinggi. Keren ini pertama kali ditemukan oleh Aw Phillips pada tahun 1958 yang mulanya melukiskan hubungan antara tingkat perubahan upah dengan tingkat perubahan kesempatan kerja. Kurva Phillips ini memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama mempunyai lereng negatif, sehingga kurva itu turun dari kiri ke kanan bawah. Yang kedua, mempunyai intercept pada sumbu horizontal pada tingkat pengangguran natural, di mana pada saat itu tingkat inflasi sama dengan 0. Yang ketiga, menunjukkan tanggapan tingkat pengangguran terhadap perubahan tingkat inflasi. Ini ditunjukkan oleh besar kecilnya lereng kurva Phillips tersebut. Kurva Phillips ini tidak selalu tetap letaknya, tetapi seperti pendapat Friedman dan Phelps, kurva Phillips tidak menunjukkan suatu hubungan jangka panjang yang stabil. Kurva Phillips itu akan bergeser keluar apabila mengambil keputusan mencoba mempertahankan tingkat pengangguran di bawah tingkat pengangguran natural. Dan sebaliknya, bila tingkat pengangguran dibiarkan berada di atas tingkat pengangguran natural, maka kurva Phillips akan bergeser ke bawah. Yang berikutnya, dampak inflasi. Dampak inflasi ini tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya.
Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian itu lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang berpengaruh untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Dampak negatifnya itu: 1. Berbahaya jumlah pengangguran dan memperlambat pembangunan. Yang kedua itu menurunkan pendapatan real dari orang yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga itu kekacauan sosial dan politik. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilisasi harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal yang meliputi keseimbangan neraca, serta tercapainya tujuan ekonomi makro yakni menjaga stabilisasi ekonomi. Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral dengan cara langsung atau tidak langsung. Kebijakan moneter langsung yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun jika ingin uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Fasilitas diskon. Fasilitas diskon adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga pada bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah uang dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang, pemerintah menaikkan rasio. Himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberikan imbauan kepada pelaku ekonomi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Artinya, pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk memperoleh tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Nah, di sini ada kebijakan anggaran atau politik anggaran dalam kebijakan fiskal. Nah, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu anggaran defisit, yang kedua anggaran surplus, dan yang ketiga adalah anggaran berimbang. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang anggaran defisit, di mana anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Yang kedua adalah anggaran surplus, di mana anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baik politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian kondisi yang ekspansif mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Nah, yang terakhir adalah anggaran berimbang.
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukannya. Tujuan politik anggaran berimbang yaitu terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan kedisiplinan. Oke, pertama-tama yang akan kami jelaskan yaitu tentang pengertian perdagangan luar negeri dan globalisasi. Berdasarkan pengertian ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi internasional yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka memenuhi kebutuhan manusia. Masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi dengan suatu negara, antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hubungan ekonomi internasional dapat juga berupa perdagangan investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Ekonomi internasional mencakup dua aspek, yaitu aspek mikro dan makro. Aspek mikro misalnya menyangkut jual beli secara internasional yang disebut juga dengan ekspor dan impor. Yang kedua itu aspek makro. Aspek makro itu yaitu faktor penjualan, faktor produksi. Perdagangan luar negeri dan globalisasi itu memiliki keuntungan, yaitu dapat membeli barang dengan harga yang lebih relatif murah dan menjual ke luar negeri dengan harga yang cukup mahal ataupun relatif tinggi. Perbedaan harga ini itu yang menyebabkan terjadinya perdagangan luar negeri dan globalisasi. Keuntungan perdagangan luar negeri. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi dari negara sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor diantaranya ialah kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan luar negeri, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksinya. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima, transfer teknologi modern. Dengan adanya perdagangan luar negeri, memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produk yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia, yang kedua adalah faktor sumber daya alam, yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat adalah sumber daya modal, dan yang terakhir adalah faktor budaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia, yang dimana sama seperti proses pembangunan, pertumbuhan dalam bidang ekonomi juga sangat penting dipengaruhi oleh sumber daya manusia, yang dimana adalah sumber daya manusia salah satu faktor yang penting dalam proses pembangunan. Cepat dan lambatnya proses pembangunan yang tergantung pada sejauh mana sumber daya manusianya sebagai subjek pembangunan yang mempunyai kompetensi yang menandai untuk melakukan proses pembangunan dengan melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Nah, yang kedua adalah faktor sumber daya alam. Hampir sebagian besar negara-negara yang berkembang mengandalkan sumber daya alam dalam melakukan proses pembangunan. Tetapi, sumber daya alam saja tidak dapat menjamin suatu keberhasilan proses tersebut jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya. Juga dalam mengelola sumber daya alam yang ada, sumber daya alam yang dimaksudkan adalah kekayaan mineral, kesuburan tanah, kekayaan hasil tambang, kekayaan dan kekayaan laut. Nah, yang ketiga adalah faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan terhadap ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi yang semakin lama semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang awalnya memakai tangan manusia berubah menjadi mesin-mesin canggih yang berdampak pada aspek efisiensi,
kuantitas serta kualitas rangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan, serta pada akhirnya akan berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, yang keempat adalah sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sumber daya yang diperlukan oleh manusia sebagai pengelola sumber daya alam, serta untuk meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal yang sangat perlu dibagi perkembangan serta kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang tersebut juga bisa meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir adalah faktor budaya, di mana faktor budaya juga memberikan beberapa dampak yang baik terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini bisa berfungsi untuk pendorong atau pembangkit sebuah proses pembangunan, namun bisa juga menjadi penghambat pembangunan. Nah, budaya juga bisa mendorong suatu pembangunan jika kita mempunyai sikap kerja cerdas, kerja keras, ulet, serta jujur dan sebagainya. Adapun budaya yang bisa menghambat proses pembangunan diantaranya adalah anarkis, boros, KKN, dan lain-lain. Selanjutnya adalah keuntungan dari spesialisasi. Keuntungan dari spesialisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu keuntungan mutlak, keuntungan berbanding, dan keuntungan perdagangan. Nah, keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dengan mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksi barang dengan efisiensi yang tinggi dari negara-negara lain. Yang kedua adalah keuntungan berbanding. Nah, keuntungan berbanding adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan memproduksikan barang-barang yang mempunyai harga relatif yang lebih rendah dari negara lain. Nah, yang terakhir adalah keuntungan perdagangan. Keuntungan perdagangan adalah keuntungan yang diperoleh dari perdagangan yang dilakukan di pertambahan konsumsi yang dicapai dan memperoleh barang yang lebih murah atau lebih baik mutunya. Terima kasih. Niko, contoh keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Misalnya di negara A, kain 500 per meter dan beras 2000 per kilogram. Dan di negara B, 750.000 per meter kain dan beras 1.800. Di sini merupakan negara A dan negara B berbanding terbalik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh keuntungan mutlak dan keuntungan perdagangan. Penjelasan dalam tabel ada ini yaitu 1. Tingkat produksi sebelum dan sesudah spesialisasi. Yang kedua itu bentuk dari spesialisasi. Yang ketiga itu keuntungan dari perdagangan luar negeri. Dan yang keempat itu tingkat konsumsi sebelum dan sesudah perdagangan di Indonesia dan Thailand. Dimana kita lihat sendiri dalam tabel ini, dalam keadaan 1 produksi sebelum spesialisasi. Nah, keadaan 1 menunjukkan bahwa keadaan sebelum wujudnya perdagangan di antara kedua negara tersebut, masing-masing negara harus memproduksi sendiri beras dan ini kita ambil contoh beras dan contoh produksi pakaian, contoh produksi beras dan produksi pakaian. Nah, masing-masing negara itu harus memproduksi sendiri beras dan pakaian yang mereka butuhkan. Dalam contoh tersebut misalkan masing-masing negara harus memiliki 2 unit faktor produksi dan menghasilkan beras dan 1 unit lainnya untuk menghasilkan pakaian. Nah, kita masuk yang berikutnya itu keadaan kedua, yaitu keadaan sesudah spesialisasi. Keadaan sesudah spesialisasi ini, beras di Thailand dan pakaian di Indonesia adalah seperti yang ditunjukkan dalam keadaan 2, yaitu dengan melakukan spesialisasi, Thailand dapat memproduksi 100 beras. Dan sesudah spesialisasi, angka-angka ini menunjukkan bahwa dengan adanya spesialisasi, faktor-faktor produksi akan digunakan dengan efisien. Dapat dilihat dari jumlah produk semakin banyak, walaupun banyak kerjanya adalah ditetapkan. Nah, dalam keadaan 3 ini penggunaan sesudah perdagangan. Kurs pertukaran yang terjadi adalah
di mana satu helai pakaian itu sama dengan 100 kg beras. Di mana negara Indonesia mengonsumsi 5.000 beras sama dengan mengonsumsi 500 pakaian. Begitu juga dengan Thailand, mengonsumsi 5.000 beras sama dengan mengonsumsi 500 helai pakaian.